Halo cuy, yuk lanjut lagi kita. Nah kali ini kita akan membahas soal tentang Pythagoras yang ada di buku LKS. Jadi ini adalah permintaan dari siswa saya. Tolong dijelasin katanya, tolong dijelasin permintaan. Ada tiga soal. Jadi tiga soalnya nanti saya pisah-pisah. Kita langsung aja. Untuk yang pertama adalah jika 6 dan X kurang 1 dalam kurung ya adalah dua sisi penyiku segitiga dengan X plus 1 sebagai hipotenusanya, tentukan nilai X. Jadi ini ditentukan soal cerita ya, dalam bentuk kalimat, tidak pakai gambar. Kita langsung jawab aja ya di sini ya. Kita jawab karena sisi penyiku, jadi artinya Pythagoras ya. Kita bikin dulu segitiga siku-siku, bebas ya, segitiga siku-sikunya bebas, mau miringnya sebelah kanan boleh, mau miringnya sebelah kiri juga boleh, atau ke bawah juga boleh. Di sini siku-sikunya perhatikan baik-baik. Jika 6 dan X kurang 1 adalah dua sisi penyiku. Sisi penyiku di sini Jadi kita misalkan di sini 6, di sini kita misalkan X plus 1 boleh. No problem alias no what. Dan sisi hipotenusanya. Sisi hipotenusanya ini adalah bahasa lainnya adalah sisi miring sisi miring. Bahasa lainnya adalah sisi miring. Jadi sisi miringnya itu adalah X plus 1. Jadi untuk menentukan nilai X, maka kita menggunakan yang namanya bentuk umum dasarnya ya, sebelum ke bentuk umum akar atau keduanya. Kalau bentuk umum dasar kan kalau ditanyakan, misal ya di sini saya gunakan beri nama segitiganya segitiga ABC. Artinya kalau ditanyakan BC kalau ditanyakan BC itu kan nanti kan BC kuadrat sama dengan AC kuadrat kan gitu ya, ditambah dengan AB kuadrat kan gitu. Kalau ditanyakan BC. Nah ini maksud dari yang namanya dasarnya, karena ditanyakan nilai X. Jadi kalau ditanyakan nilai X ya pada sebuah segitiga atau sisi yang ketiga-tiganya diketahui, ditanyakan variabelnya aja, jadi kita gunakan bentuk umum awalnya ini ya gitu ya. Jadi kita masukkan BC ini kan adalah sisi miringnya, berarti X plus 1 ini kita kuadratkan sama dengan AC berapa? AC X min ya, negatif ini dua sisi penyiku itu X min 1, maaf. Jadi X min 1 ini kuadratkan tambah AB nya berapa? 6 dikuadratkan gitu ya. Jadi ini kita eksekusi mati, ini kan akan menghasilkan, ini kan X plus 1 dikali dengan X plus 1 ya. Jadi kalau cepatnya ini kan kemarin juga belajar ya, berarti X kuadrat ditambah 2X plus 1 sama dengan X kuadrat min 2X kan gitu, plus 1 ditambah dengan 36. Gitu. Nah nanti ini kita kita ubah atau letakkan variabel X ini ke sisi kiri atau ruas kiri. Jadi X kuadrat ini tetap, X kuadrat ini saya pindah jadi X negatif ya, negatif. Habis itu plus 2X ini tetap, negatif 2X ini pindahkan jadi positif ya, positif 2X. Sama dengan, yang sebelah kanannya ini konstanta, nilai konstanta semuanya. Berarti ini kan tetap ya, 1 tambah 36. Positif 1 ini pindah jadi negatif 1 gitu ya. Ini pelan-pelan ya, tahap dulu. Ini kan bisa kita coret ya. Bisa coret, habis itu 2X tambah 2X 4X. Sama dengan, ini kan coret juga ini ya. Dapat 36. Berarti kan X sama dengan 36 bagi 4. 36 bagi 4 dapat berapa? 9. Ini adalah nilai X nya. Oke. Kalau ada nanti pertanyaan berapakah nilai sisi miring, kayak gitu ya, sisi BC atau hipotenusanya, jadi X nya ini dimasukkan aja 9 tambah 1 10 gitu. Kalau ditanyakan nilai sisi miring atau hipotenusanya. Kalau sampai di nilai X ya udah cukup nilai X. Oke. Kita lanjut soal ya. Soal selanjutnya itu maksudnya. Sebuah balok ABCD EFGH dengan panjang AB sama dengan 20 cm, AD sama dengan 12 cm, dan panjang diagonal ruangnya itu 25 cm. Tentukan luas balok. Jadi ditanyakan di sini adalah luas balok. Kita jawab di sini Oke. Ini nggak perlu ya kalau ditanyakan luas, habis itu ditanyakan diagonal, diketahui panjang, lebar, dan tinggi, ditanyakan diagonal itu tidak perlu kita gambar ya, jadi ada rumus simpelnya. Jadi bentuk umum yang kita gunakan bentuk umum yang digunakan apabila ditanyakan diagonal
ruang. Nah, jadi pada sebuah balok, Oke, kita tahapan dulu. Jadi bentuk umum yang digunakan apabila ditanyakan diagonal ruang pada sebuah balok. Artinya di sini diketahui panjang, lebar, dan tingginya, nak. Jadi bentuk umumnya ini, nak. Bentuk umumnya titik 2. D ruang. Ini kita kuadratkan. Nah, anggap aja situ ya, dikuadratkan sama dengan panjang dikuadratkan tambah lebar dikuadratkan tambah tinggi dikuadratkan gitu ya. Itu menentukan diagonal ruang apabila diketahui panjang, lebar, dan tinggi. D kuadrat ya bahasanya, atau bahasa lainnya D kuadrat gitu nggak apa-apa, atau diagonal ruang dikuadratkan. Ini untuk memperjelas ya, sama dengan P kuadrat tambah lebar kuadrat tambah tinggi kuadrat. Nah, sekarang kita masuk ke soal. Soalnya di sini adalah diketahui AB, AD ya, tanpa ditulis pun ini kita misalkan ya. Misalkan AB-nya. Di sini kan AB ya. Di sini diketahui AB ini kita anggap adalah panjangnya itu sama dengan berapa? 20 cm. Nah, gitu aja nggak apa-apa, nggak masalah ya. Selanjutnya AD sama dengan siapa? AD itu saya anggap lebar. Habis itu lebarnya itu berapa? 12 cm. Jadi tanpa menggambar pun nggak apa-apa ya, tanpa menggambar nggak apa-apa. Kalau ditanyakan seperti ini ya. Sekarang diketahui lagi adalah D ruang. Nah, diagonal ruangnya berapa? 25 cm. Nah, gitu. Sekarang pertanyaannya adalah luas balok. Titik-titik tanda tanya ya. Ingatkan baik-baik rumus ini, rumus untuk luas balok adalah apa? Luas balok sama dengan 2 kali panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi ditambah lebar kali tinggi. Nah, seperti itu. Ini untuk menentukan luas balok. Perhatikan baik-baik, diketahui panjang, diketahui lebar, maka yang kurang adalah tinggi. Berarti step di sini, maka tanda bintang kita cari dulu nilai tinggi. Nah, gitu, nilai T dengan menggunakan gitu ya, dengan menggunakan bentuk rumus atau bentuk umum, dengan menggunakan rumus diagonal ruang. Gitu dia ya. Jadi kita cari dulu nilai T atau tinggi dengan menggunakan bentuk rumus diagonal ruang. Maka di sini rumus diagonal ruang adalah D kuadrat. Anggap aja seperti itu ya, D kuadrat sama dengan panjang kuadrat ditambah lebar kuadrat ditambah dengan tinggi kuadrat. Nah, masukkan nilainya. Diagonal ruang berapa? 25. Ini kita kuadratkan sama dengan panjangnya berapa? 20 dikuadratkan ditambah lebar 12, ini kita kuadratkan ditambah dengan T kuadrat gitu ya. Setelah itu kita selesaikan 25 kali 25 625. Nah, kayak gitu ya. 625 sama dengan ya, dia agak berteduh sedikit ya. Ada awannya di sini padahal HP. 20 dikuadratkan 400 kayak gitu ya. Ditambah 12 dikuadratkan 144 ditambah dengan T kuadrat 625, tetap kerjakan 400 tambah 144 dapat 544 kan gitu ya. Ditambah dengan T kuadrat. Karena ditanyakan T kuadrat, gitu. Maka 544 pindahkan 625, operasi penjumlahan tidak harus jadi pengurangan 544 kayak gitu. Ya gitu ya. Sama dengan T kuadrat. T kuadrat sama dengan 625 dikurang 544 berapa? Ayo, berapa hitung? 81 ya, 81. Jangan disambung. Berarti untuk menentukan nilai T di sini, pangkat 2 pindahkan ke ruas jadi akar 81 gitu ya. Karena sudah habis di bawah, kita pindah ke sini ya gitu. Sehingga akar 81 berapa? 9 sama dengan nilai T. Oke, selesai untuk nilai C. T sama dengan 9. Maka luas balok. Luas balok. Titik 2. Oke. Maka di sini L balok sama dengan. Oke, saya geser dulu biar enak ya, biar enak.
Saya geser. Luas balok sama dengan apa rumusnya? 2 dikali panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi ditambah lebar kali tinggi gitu ya. Lanjut, 2 kali panjang kali lebar. Panjangnya berapa panjang? Mana panjangnya tadi ya? Geser ya. Ini 20 ya. 20. Ini kita kalikan lebarnya berapa? Lebarnya 12 ditambah dengan panjang 20 dikali tingginya berapa tadi? 9 ditambah lebarnya berapa? 12 dikali dengan 9. Oke, selesai belum ya? Belum selesai sampai sini. Kita lanjut. Berarti sini 2 dikali 20 kali 20 kali 12 berapa? 2 kali 12 dapat 240 ya. 240 yang itu ya. 240 ditambah dengan 2 kali 9 dapat 180 ya. Ditambah dengan 12 kali 9 dapat 108. Oke, selesai? Belum. Ya, belum. Nah, akumulasikan ini, dijumlahkan. 240 tambah 180 ditambah 108 dapat 200 ya. Ini di 2 kali 500 berapa? 28. 528. Oke, sampai sini selesai, Pak? Belum. Ya, belum. Sabar ya. Luas balok baru sama dengan 2 kali berapa ya? 2 kali 500 528 dapat 6 kan? 6 kan 1 2 4 5 ya. 5 sini 5 bis itu 5 dapat kali 5 10. Berarti 1056 cm dikuadratkan. Oke, selesai. Sampai di sini dulu pembahasan soal kita dari permintaan siswa ya, dari siswa yang meminta. Jadi kita untuk soal selanjutnya kita lanjutkan kepada video selanjutnya ya. Oke, Bapak terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.